Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan kami. Kali ini kami akan membuat video tentang Rentopia. Kita akan membahas lebih lanjut tentang Rentopia. Next. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Yang pertama ada Baik, eh, saya Febriandi Putra dengan NIM 2205214007 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Hoba dengan NIM 220512140023. Perkenalkan, nama saya Daniel Axel Bagus Putranto dengan nomor NIM 220512140026. Perkenalkan, saya Maliana Simya Hamida dengan NIM 220512140029. Saya Kumala Ayu Puspaningrum, NIM 220512140030. Yang pertama yang kita bahas yaitu ada latar belakang. Aplikasi Rentopia diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sebuah platform yang memudahkan mereka dalam penyewaan berbagai jenis barang. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, kebutuhan akan menyewa barang seperti peralatan, kendaraan, perabotan rumah tangga, dan banyak lagi semakin meningkat. Rentopia didesain untuk membantu pengguna menemukan, membandingkan, dan menyewa barang dengan cara yang efisien dan nyaman. Aplikasi Rentopia hadir untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan dalam menyewa barang, membantu pengguna fokus pada apa yang mereka butuhkan tanpa perlu repot mencari penyedia jasa penyewaan. Selanjutnya ada tujuan dari Rentopia yaitu yang pertama ada meningkatkan pengalaman pengguna dengan fitur-fitur inovatif, yang kedua ada menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan membantu, yang ketiga ada mengutamakan keamanan dan privasi pengguna dengan protokol keamanan data yang ketat, yang terakhir ada terus melakukan pengembangan dan pembaruan keberlanjutan. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari aplikasi Rentopia yaitu memberikan manfaat signifikan dalam pengelolaan penyewaan barang. Dengan Rentopia, pengguna dapat dengan mudah mengelola penyewaan mereka, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan penggunaan barang mereka. Ini menghasilkan penghematan waktu dan uang, serta pengurangan kerumitan dalam proses penyewaan. Rentopia berperan dalam membantu pengguna mencapai keuntungan maksimal dari aset mereka dan memberikan kontrol yang lebih baik dalam mengelola transaksi penyewaan sehari-hari. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya ada metode Agile Development Rentopia. Penerapan Agile Development dalam proyek pengembangan aplikasi Rentopia sangat penting karena memberikan Rentopia fleksibilitas yang diperlukan untuk mengikuti perubahan pasar dan kebutuhan pengguna yang berubah-ubah. Dengan pendekatan ini, Rentopia dapat dengan mudah menyesuaikan perjalanan pengembangan proyek untuk tetap relevan dengan perkembangan terbaru. Kolaborasi antara tim berbagai fungsi seperti pengembang, desainer, dan pemilik produk juga menjadi pusat perhatian dalam Agile Development. Hal ini memastikan bahwa visi produk tetap terfokus dan bahwa kebutuhan penyewa dan pemilik barang diutamakan dalam setiap langkah pengembangan. Penggunaan iterasi dalam Agile Development memungkinkan Rentopia untuk menguji fitur-fitur baru secara berkala dan mendapatkan umpan balik yang berharga dari pengguna. Dengan demikian, Rentopia dapat melakukan perbaikan dan perubahan dengan lebih efisien untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Next. Selanjutnya ada metode Kanban Rentopia. Dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak Rentopia, Rentopia menggunakan papan Kanban untuk menerapkan Agile Development dalam pengembangan Rentopia. Papan Kanban memungkinkan semua anggota tim untuk terlibat secara aktif dalam manajemen pekerjaan, dengan status tugas yang mudah diakses oleh semua orang.
Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi yang lebih baik dan pemahaman yang seragam tentang kemajuan proyek. Rentopia menerapkan kerangka kerja dalam pengembangan perangkat lunak Agile Development menggunakan Kanban. Website untuk menerapkan manajemen pekerjaan menggunakan website Trello. Next. Selanjutnya ada analisis kebutuhan perangkat lunak Rentopia. Dalam pengembangan perangkat lunak aplikasi Rentopia, implementasi kebutuhan perangkat lunak dan teknik analisis kebutuhan perangkat lunak sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak aplikasi Rentopia. Implementasi kebutuhan perangkat lunak membantu tim proyek memahami dan memenuhi kebutuhan pengguna, bisnis, dan teknis yang harus dipenuhi oleh solusi yang akan dibangun. Selain itu, teknik analisis kebutuhan perangkat lunak seperti survei kuesioner, wawancara, observasi, dan analisis dokumen membantu dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memahami kebutuhan pengguna dan persyaratan sistem. Dengan menggunakan teknik-teknik ini, tim proyek dapat merancang solusi yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan dan meminimalkan resiko perubahan atau permasalahan dalam pengembangan aplikasi Rentopia. Berikut skenario dari analisis kebutuhan perangkat lunak pada Rentopia. Next. Yang pertama ada analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. Sebuah survei berupa kuesioner dapat dirancang dan diperuntukkan kepada calon pengguna serta pemilik barang yang berniat menyewakan produk mereka melalui platform ini. Kuesioner tersebut dapat mengandung pertanyaan yang berkaitan dengan preferensi calon pengguna, termasuk jenis barang yang sering mereka sewa, harapan harga, dan fitur-fitur yang mereka nilai penting. Selama tahap analisis kebutuhan ini sangat penting untuk secara aktif mendengarkan masukan yang diberikan oleh calon pengguna dan pemilik barang. Setelah data dari survei kuesioner terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis hasilnya untuk mengenali persyaratan serta preferensi utama. Data ini akan menjadi landasan untuk merinci spesifikasi aplikasi yang lebih lengkap dan untuk memastikan bahwa Rentopia dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pengguna serta pemilik barang. Tidak kalah pentingnya adalah tetap terbuka terhadap umpan balik selama proses pengembangan. Dengan mengikut sertakan secara aktif pengguna dan pemilik barang, akan dapat terus meningkatkan dan mengembangkan Rentopia sesuai dengan perubahan kebutuhan seiring berjalannya waktu. Next. Yang kedua ada analisis kebutuhan perangkat lunak dengan wawancara. Menurut penyewa Rentopia, mereka sangat terbantu dalam kegiatan operasi penyewaan, mulai dari waktu pesan yang dapat dilakukan jauh hari ataupun hari itu juga. Lalu menggunakan fitur lokasi yang memudahkan mereka dalam meringankan biaya pengiriman. Barang yang paling sering disewa oleh kalangan remaja adalah elektronik seperti laptop, kamera, handphone, kemudian alat musik, elektrik atau akustik. Mereka merasa lebih mudah dengan adanya sistem pengiriman yang baik dan pengaturan lokasi yang membantu mereka dalam mencari konsumen atau penyewa di sekitar area tersebut. Rentopia juga tidak memotong cukup banyak di aplikasi sehingga kedua pihak dapat diuntungkan. Rentopia masih memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, seperti adanya penipuan dari beberapa toko atau penyedia, masalah jaringan yang mengganggu transaksi, kesulitan dalam mengedit data akun, dan syarat menjadi penyewa yang tidak mudah bagi pemula atau bisnis baru. Data dari wawancara akan disampaikan kepada tim pengembang untuk menjadi evaluasi dan perbaikan bagi Rentopia agar menjadi aplikasi yang lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada analisis kebutuhan perangkat lunak dengan observasi. Yang pertama, menentukan tujuan pengembang aplikasi Rentopia seperti memudahkan pengguna dalam meminjam barang secara efisien. Kemudian menentukan objek penelitian yang akan diamati seperti pengguna aplikasi Rentopia dan sistem yang digunakan. Kemudian mengembangkan rencana observasi dengan menentukan aspek-aspek yang relevan dengan tujuan pengembangan aplikasi seperti interaksi antara pengguna dan aplikasi selama proses peminjaman barang. Kemudian merekam pengamatan secara sistematis selama proses observasi menggunakan teknik observasi, partisipasi, atau non-partisipasi. Kemudian menganalisis data yang telah dikumpulkan dari observasi dan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan aplikasi Rentopia berdasarkan temuan-temuan dari observasi.
Kemudian menyusun rekomendasi untuk meningkatkan pengembangan aplikasi Rentopia sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Teknik analisis kebutuhan dengan observasi dapat digunakan secara mandiri atau dikombinasikan dengan teknik pengumpulan data kualitatif lainnya seperti wawancara atau diskusi terfokus. Next. Selanjutnya ada analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Yang pertama mengumpulkan dokumen yang terkait dengan platform Rentopia seperti dokumen teknis, laporan pengguna, dan artikel industri dan informasi pengembangan. Kemudian menganalisis dokumen dengan detail untuk memahami cara platform beroperasi, masalah yang telah diidentifikasi, dan fitur-fitur yang telah diterapkan. Kemudian mengidentifikasi informasi yang relevan terkait kebutuhan pengguna, seperti apa yang mereka butuhkan, kendala yang mereka hadapi, dan masukan yang mereka berikan. Kemudian menganalisis informasi yang telah ditemukan untuk mencari pola, urgensi, serta kesamaan atau perbedaan dalam kebutuhan pengguna. Yang terakhir, menyusun laporan analisis dokumen yang berisi temuan-temuan, daftar kebutuhan pengguna, dan rekomendasi untuk pengembangan Rentopia yang lebih baik. Next. Pemodelan sistem Rentopia. Pemodelan sistem dengan DFD dan diagram konteks sangat bermanfaat untuk pengembangan Rentopia. DFD menunjukkan struktur, interaksi, dan fungsi dalam sistem. Diagram konteks menunjukkan hubungan dengan sistem dengan user-user yang terlibat. Kedua diagram ini membantu pembuatan aplikasi berkualitas, relevan, dan efisien. Melalui proses pemodelan sistem, kita dapat melakukan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan terhadap Rentopia untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan kenyamanan bagi para penggunanya. Dengan demikian, pemodelan sistem memegang peran penting dalam pengembangan dan peningkatan tentang layanan Rentopia. Pada akhirnya, melalui proses ini, Rentopia dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu memberikan layanan penyewaan barang yang mudah, cepat, dan aman untuk semua penggunanya. Next. Baik, selanjutnya ada diagram DFT level 0 pada Rentopia. Pada level ini hanya menggambarkan interaksi antara sistem dengan entitas eksternal atau menjelaskan secara umum lingkup sistem informasi yang akan dibuat. Penjelasannya, yang pertama ada sistem persewaan barang, adalah proses utama yang mengelola data penyewaan dan penyedia barang Rentopia. Kemudian yang kedua, penyewa adalah entitas eksternal yang memesan barang sewaan melalui sistem. Kemudian penyedia adalah entitas eksternal yang menyediakan barang melalui sistem dan menerima data peminjaman dari user atau penyewa. Kemudian admin adalah entitas internal yang menjadi jembatan atau pengatur sistem di mana ia dapat menerima permintaan pengumpulan barang, data barang, riwayat sewa, dan barang yang disewakan, dan bukti transaksi atau peminjaman barang dari penyewa. Kemudian kurir adalah entitas eksternal yang bertugas untuk mengirim barang sewa ke penyewa dengan menerima nomor pengiriman barang dan data pengiriman barang. Kemudian data barang adalah berisi informasi barang sesuai dengan kategori barang yang disediakan. Kemudian data penyewaan bukti penerimaan barang adalah berisi tentang bukti transaksi yang dilakukan oleh penyewa seperti jenis barang, kapan disewakan, dan berapa total semua biaya. Dan ada data penyedia dan data barang yang disediakan berisi tentang profil nama penyewa, tempat penyewa, dan data barang yang disewakan oleh penyedia, riwayat barang yang disewakan oleh penyedia, dan biaya per barang. Next. Selanjutnya ada data flow diagram level 1 dari Rentopia. Pada level ini menggambarkan bagaimana sistem bekerja secara keseluruhan dan memberikan gambaran tentang interaksi antar proses utama. Yang pertama, sistem persewaan barang adalah proses utama dari subproses seperti input penyewaan, input penyedia barang, input pengembalian barang, dan input konfirmasi penyewaan dan pengembalian. Kemudian sistem login
adalah sistem yang digunakan untuk masuk ke dalam sistem persewaan. Login di sini terbagi menjadi dua, yaitu login untuk user persewaan dan sistem data master adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan data yang terjadi pada sistem, seperti data admin, kurir, penyewa, dan penyedia. Selanjutnya, ada penyewa adalah entitas eksternal yang memesan barang sewaan melalui sistem penyewa, mengirimkan data permintaan penyewaan ke sistem, dan menerima data konfirmasi berupa bukti penyewaan barang. Lalu ada penyedia adalah entitas eksternal yang menyediakan barang melalui sistem dan menerima data peminjaman dari user atau penyewa. Lalu ada admin adalah entitas internal yang menjadi jembatan atau pengatur sistem di mana ia dapat menerima permintaan pengembalian barang, data barang, riwayat sewa, dan barang yang disewakan, dan bukti transaksi peminjaman barang dari penyewa. Lalu ada kurir adalah entitas eksternal yang bertugas untuk mengirim barang ke penyewa dan menerima nomor pengiriman barang dan data pengiriman barang, kemudian akan mengirim bukti terkirimnya pada admin. Selanjutnya ada akun adalah hasil input dari login yang berisi dari data login dari para user seperti admin, penyewa, dan penyedia. Lalu ada data kurir, berisi informasi tentang kurir yang mengirim barang ke penyewa seperti nama kurir, nomor telepon, alamat, dan nomor identitas. Selanjutnya ada nomor resi pesanan digunakan saat kurir melakukan pengiriman, biasanya berisi alamat penerima, kode barang, total biaya, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada nomor resi pengembalian digunakan saat barang penyewa akan dikembalikan oleh penyewa melalui kurir yang sebelumnya atau dengan kurir pengiriman lain, tapi harus tetap menggunakan nomor resi pengembalian. Lalu ada data admin adalah untuk menyimpan data para admin Rentopia agar dapat tetap tersimpan dan mudah dalam operasinya. Selanjutnya data barang adalah berisi informasi barang sesuai dengan kategori barang yang disediakan, mulai dari harga, banyaknya penyewa, jarak, dari lokasi penyewa, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada data transaksi adalah hasil dari transaksi yang dilakukan lalu dikumpulkan dalam satu data sehingga mempermudah sistem saat bekerja. Berisi tanggal transaksi, nama transaksi, dan nominal transaksi. Selanjutnya ada riwayat barang yang disewa adalah data riwayat dari barang yang telah disewakan dari penyewa dan dimasukkan ke dalam akun si penyewa. Selanjutnya ada riwayat barang yang disewakan ke penyewa adalah data dari riwayat barang penyedia yang telah disewakan kepada penyewa sehingga memudahkan dalam proses rekap penyedia. Yang terakhir, dalam proses penyewaan akan dilakukan tahap penyewa barang dari data barang, kemudian sistem akan melakukan konfirmasi kepada penyedia apakah barang tersebut ada atau tidak. Setelah memeriksa barang akan dilakukan konfirmasi oleh penyewa dan melakukan penyewaan barang. Lalu diterima oleh sistem dan diberitahukan kepada penyewa bahwa barang ready untuk dipinjam. Jika proses tersebut selesai, maka penyedia akan melakukan proses pengiriman barang melalui kurir dengan nomor resi yang sesuai dengan barang. Kurir akan melakukan pengiriman sesuai dengan nomor resi yang ia terima. Terakhir yaitu proses pengembalian barang dari penyewaan ke penyedia. Penyedia dapat melakukan pengembalian melalui kurir yang sama atau tidak, dan harus menyertakan nomor resi pengembalian barang yang telah disediakan oleh sistem, dan kurir melanjutkan pengiriman kepada si penyedia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram konteks. Baik, bisa dilihat di layar. Terdapat 4 entitas dalam sistem ini, yaitu admin, kurir, penyewa, dan yang menyewakan. Kemudian untuk alurnya, yaitu terdiri dari admin menerima output dari aplikasi Rentopia seperti permintaan barang, berbagai user, data kurir, yang akan mengakibatkan terjadinya transaksi atau pembayaran dan pelacakan barang sewaan. Kemudian admin memberikan masukan sistem aplikasi Rentopia yang telah dikelola oleh admin.
seperti memberikan nomor pengiriman barang atau resi, kemudian konfirmasi permintaan user, konfirmasi pembayaran barang sewa, lalu memiliki akses berupa data master yang berguna untuk memanajemen segala yang ada di dalam sistem aplikasi Rentopia tersebut. Kemudian user menyewakan dan menerima keluaran data dari sistem aplikasi Rentopia, seperti menerima pesanan masuk dari penyewa, menerima bayaran sewa, menerima pengembalian barang dari kurir, dan melacak barang yang disewa. Kemudian user juga bisa memberikan masukan data pada sistem aplikasi Rentopia, seperti konfirmasi pesanan, mendaftarkan barang sewa, dan data user yang dimilikinya. User penyewa menerima keluaran data dari sistem aplikasi Rentopia seperti tampilan barang yang tersedia untuk disewa, kemudian melacak barang yang telah disewa, dan riwayat barang yang pernah disewa. Kemudian user penyewa memberikan masukan data ke dalam aplikasi Rentopia, seperti melakukan permintaan barang yang ingin disewa, transaksi atau pembayaran, dan data user. Kemudian kurir mendapatkan output atau keluaran data dari sistem aplikasi Rentopia berupa permintaan pengiriman barang dan nomor pengiriman barang atau nomor resi. Selanjutnya, kurir memberikan masukan data ke sistem aplikasi seperti pengiriman bukti, pengiriman barang, dan data yang dimiliki oleh kurir. Dengan implementasi ini, diagram konteks pada sistem aplikasi Rentopia, kita dapat memahami interaksi yang terjadi dalam sistem aplikasi Rentopia dengan mudah untuk dianalisis setiap user yang ada di dalam aplikasi Rentopia. Next. Nah, di sini terdapat diagram entity relationship diagram atau yang biasa kita sebut dengan diagram ERD. Baik, di sini terdapat entitas dan atribut seperti terdiri dari login yang menggunakan atribut email sebagai primary key dan password. Selanjutnya ada user yang primary key-nya ID user dan atribut lainnya seperti nama, alamat, nomor telepon dan maksud saya telepon user. Kemudian ada barang disewa yaitu ID barang disewa sebagai primary key dan atributnya yaitu track product. Kemudian ada pengembalian barang dan ID pengembalian barang sebagai primary key. Kemudian ada identitas admin dan ID admin sebagai primary key dan atributnya yaitu nama admin, nomor telepon admin. Kemudian ada jabatan dan di sini terdapat ID jabatan sebagai primary key. Kemudian atributnya adalah nama jabatan. Kemudian penyewaan. Nah, di sini terdapat ID penyewaan sebagai primary key dan atribut lainnya yaitu tanggal sewa, jumlah hari, total pembayaran atau total pembayaran sebagai derived atribut. Kemudian ada tanggal pengembalian dan di sini yang sebagai derived atribut. Kemudian selanjutnya yaitu ada metode pembayaran dan di sini dapat kita lihat ID metode pembayaran sebagai primary key dan atributnya yaitu jenis pembayaran. Kemudian ada entitas kurir yaitu di sini ID kurir sebagai primary key, kemudian atributnya yaitu nama kurir, nomor telepon kurir. Kemudian di sini ada metode pengiriman yaitu ID metode pengiriman sebagai primary key. Kemudian atributnya yaitu jenis pengiriman. Kemudian ada barang ID, maksud saya barang, entitas barang, dan di sini terdapat ID barang sebagai primary key dan terdapat harga sewa, nama barang, deskripsi, jumlah tersedia, rating barang, dan lokasi barang. Selanjutnya ada kategori. Di sini ada ID kategori sebagai primary key, kemudian atributnya yaitu nama kategori. Yang
Terakhir yaitu entitas ulasan, yaitu di sini ID ulasan sebagai primary key dan ulasan barang sebagai atributnya. Baik, untuk aliran prosesnya yaitu sebagai berikut ya. Oke, user dapat melakukan lanjut saja di konseptual data model atau CDM. Nah, dalam konteks ini sebuah aplikasi terkait dengan persewaan barang merupakan diagram yang bertujuan sebagai sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengilustrasikan struktur data keseluruhan yang terlibat dalam aplikasi Rentopia ini. PDM menggambarkan koneksi antara berbagai entitas dan objek dasar dalam bentuk entity relationship diagram. Oke, dalam Rentopia penerapan CDM ini mirip dengan penggunaan ERD yang berfungsi untuk merinci dengan cermat struktur data logis yang digunakan dalam pengelolaan penyewaan barang. Kemudian penerapan CDM ini dalam Rentopia berguna untuk mengidentifikasi dan menjelaskan entitas, atribut, serta relasi di antara mereka dalam konteks bisnis penyewaan barang. Oke, next. Nah, di sini terdapat physical data model atau yang disingkat menjadi PDM. Nah, PDM dalam Rentopia ini merupakan representasi dari detail yang mengenai cara data akan disimpan dalam basis data yang sesungguhnya. Ini termasuk dalam perancangan basis data yang digunakan dalam aplikasi Rentopia untuk mengelola proses penyewaan barang. Dalam PDM Rentopia, setiap entitas seperti data pelanggan, produk, dan transaksi sudah memiliki atribut-atribut yang didefinisikan seperti maksudnya dengan tipe data yang sesuai untuk perencanaan basis data. Selain itu, atribut yang berperan sebagai primary key, foreign key, dan non-primary key juga telah diidentifikasi. Jenis objek dalam PDM Rentopia mencakup dari tabel yang digunakan untuk menyimpan data-data utama, view yang merupakan representasi virtual data, dan referensi yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel atau kunci-kunci yang mengaitkan data dalam basis data aplikasi Rentopia. Oke, next. Oke, untuk bagian ini bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya adalah implementasi UI UX aplikasi Rentopia. Kami menggunakan alat desain Figma untuk merancang dan mengoptimalkan antarmuka pengguna beserta pengalaman pengguna aplikasi Rentopia. Melalui hasil UI UX sementara ini, berikut kami akan memberikan bagaimana hasil UI UX pada aplikasi Rentopia. Yang pertama ada di halaman awal, ini adalah desain halaman awal di Rentopia, dan selanjutnya ada halaman login, di sini ada email dan sandi. Selanjutnya ada halaman buat akun, di sini user bisa membuat akun untuk lanjut masuk ke Rentopia. Lalu ada halaman verifikasi. Selanjutnya ada halaman tampilan ketentuan verifikasi wajah untuk memverifikasi akun dari Rentopia. Dan selanjutnya ada halaman verifikasi wajah di mana user perlu untuk foto KTP untuk memverifikasi akun dalam Rentopia. Lalu selanjutnya ada tampilan selesai verifikasi. Yang kelima ada halaman beranda dari Rentopia. Selanjutnya ada halaman pencarian barang sewa, lalu ada halaman barang sewa, lalu juga ada halaman untuk chat dengan pemilik atau pemilik barang sewa. Lalu selanjutnya ada tampilan akun bagi akun pemilik Rentopia. Selanjutnya ada tampilan edit akun, lalu ada tampilan halaman pengaturan atau sebuah setting dalam Rentopia. Ya, implementasi UX UX Rentopia ini masih dalam tahap pengembangan. Kami akan melakukan pengembangan terhadap desain UI UX Rentopia dengan menggunakan alat bantu pengembangan UI UX Figma untuk tahap selanjutnya. Lalu kesimpulannya adalah dalam laporan ini kami telah merinci proyek pengembangan aplikasi Rentopia.
sebuah solusi inovatif dalam industri penyewaan barang. Aplikasi ini didasarkan pada pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan fungsionalitas dan penyewaan barang dan menerapkan agile development untuk efisiensi dan responsivitas. Kami juga menggambarkan penggunaan 4 teknik analisis kebutuhan perangkat lunak serta pemodelan sistem dengan implementasi Entity Relationship Diagram atau ERD, lalu konseptual data model atau CDM, dan physical data model atau PDM untuk memastikan aplikasi beroperasi dengan efisien. Rentopia dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam menyewa berbagai barang, memberikan kenyamanan dan keamanan dalam proses penyewaan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menemukan, membandingkan, dan menyewa barang, meningkatkan kualitas hidup melalui akses yang lebih sederhana ke barang-barang yang mereka butuhkan. Dengan demikian, Rentopia menjadi solusi yang efektif dalam industri penyewaan barang, memberikan nilai tambah yang signifikan kepada pengguna dengan proses penyewaan yang lebih sederhana dan lebih efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3, mengenai ujian tengah semester kami dalam rancangan rekayasa perangkat lunak Rentopia. Kami mohon maaf jika ada salah kata maupun kesalahan dalam penyampaian. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 3 izin untuk pamit undur diri. Sekian dari kami, terima kasih.